Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Green Tech Energy, channel yang saya bangun untuk sharing dengan rekan-rekan di YouTube yang sekiranya berminat ingin membangun atau berinvestasi tentang PLTS dan energi terbarukan lainnya tentunya ya rekan-rekan. Dan harapan saya channel ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang sudah menyaksikan video ini dan dapat pula disebarluaskan untuk kemajuan bersama. Oke, bagi rekan-rekan yang mungkin baru mengunjungi channel ini bisa juga melihat video part pertama. Linknya saya taruh di deskripsi box, atau bisa juga klik di pojok kanan atas. Di sana saya membahas pengertian tentang PLTS dan alat-alat atau komponen apa saja yang saya pasang di tempat tinggal saya rekan-rekan. Nah, kemudian di part kedua ini saya ingin sharing mengenai alasan saya memilih PLTS sebagai investasi energi jangka panjang. Dan nantinya saya juga akan memperlihatkan rangkaian dasarnya PLTS yang saya pasang ya, beserta cara kerjanya nanti, agar rekan-rekan dapat memahaminya lebih lanjut. Semoga juga kedepannya saya dapat mereview komponen-komponen penunjang dalam pembangunan PLTS ya rekan-rekan, seperti panel surya, SCC atau baterai. Itu kan banyak merek dan jenisnya ya, dan tentunya agar rekan-rekan sekalian bisa memilih komponen-komponen penunjangnya itu sesuai kriteria yang rekan-rekan butuhkan. Oke, langsung ke pembahasan pertama, alasan kenapa saya memilih PLTS sebagai investasi energi jangka panjang saya itu pertama yaitu karena peralatan atau komponen-komponennya itu mudah didapatkan ya rekan-rekan, dan tentunya semakin lama dari segi harganya malah semakin bersaing. Dalam hal ini semakin murah menurut saya ya, mungkin karena produsennya sudah banyak jadi harganya bersaing. Berbeda waktu saya awal mula membangun itu, saya bandingkan harganya dengan sekarang ada perbedaan. Di samping komponen-komponen yang mudah kita dapatkan tadi ya, tentunya PLTS ini yang saya kira paling compact atau cocok ya rekan-rekan untuk diaplikasikan di skala rumah tangga. Berbeda halnya kalau kita ingin membangun energi mandiri yang sifatnya energi terbarukan seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air, atau PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Itu kan tidak setiap rumah mampu membangunnya ya rekan-rekan. Ada yang rumahnya mungkin dekat dengan sungai dan memanfaatkannya untuk PLTA, itu kan bisa. Tapi perbedaannya kalau rumahnya itu tidak di pinggir sungai kan ya, tergantung dari letak dari rumah itu sendiri ya rekan-rekan. Maka dari itu saya memilih PLTS ini. Namun sebenarnya alternatif lain juga ada ya rekan-rekan, yaitu PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu angin. Itu bisa kita aplikasikan di skala rumah tangga. Namun di sini kenapa saya tetap memilih menggunakan PLTS, karena peralatan penunjangnya itu yang khusus skala rumah tangga itu masih tergolong sulit didapatkan ya rekan-rekan di tempat saya, atau mungkin sayanya yang kurang informasi ya, harap maklum ya. Jadi menurut saya PLTS itulah yang saya kira paling pas untuk dipasang di skala rumah tangga. Dan dari pemasangannya pula selama 1 tahun ke belakang itu saya merasakan dampak yang alhamdulillah bisa bikin senyum-senyum sendiri ya rekan-rekan. Entah karena masang sendiri atau berhasil menjalankannya, dalam artian
sistemnya berjalan atau karena merasa senang bisa menghasilkan listrik itu sendiri, ya campur aduk lah pokoknya. Bersyukur sekali rasanya rekan-rekan. Apalagi jika pemasangan PLTS ini digunakan untuk keperluan usaha. Nah, itu pasti senangnya double ya rekan-rekan. Karena pernah pada suatu saat itu saya menerima orderan membuat mesin otomatis pemindah padi ya, atau gabah itu rekan-rekan, dari bawah untuk bisa dinaikkan secara otomatis ke mesin penggilingan. Itu kan saya dapat orderan alat seperti itu. Nah, itu saya kerjakan dengan perkakas las dari awal sampai akhir, tidak menggunakan PLN sama sekali ya rekan-rekan. Karena PLN saya itu cuma di daya 900 watt, jadi nggak mampu untuk menjalankan mesin las dan rekan-rekannya itu. Dan kemudian perasaan saya itu ya senang sih, maksudnya di samping tidak memakai PLN juga dalam hati kecil saya berkata, wah ini kayaknya bagus sekali kalau berinvestasi PLTS ini digunakan untuk usaha yang tentunya timbal baliknya bisa untuk membayar apa yang sudah kita investasikan di PLTS ini. Namun ya sayang waktu itu tidak saya dokumentasikan awal sampai akhirnya, ya karena baru berpikir sekarang untuk membaginya di channel ini, siapa tahu ada manfaatnya untuk rekan-rekan yang sekiranya ingin membangun. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai skema dasar yang saya pasang di rumah itu bisa dilihat di layar teman-teman ya. Itu ada PV, ada SCC, baterai, inverter, panel ATS, ada PLN juga di sini, kWh meter dan dinamo motor. Bisa dilihat di layar rekan-rekan, dari situ ada solar panel atau PV yang nantinya saat mendapat radiasi cahaya dari matahari akan mengonversikannya menjadi tenaga listrik untuk dapat disimpan di baterai rekan-rekan melalui SCC tentunya. Kemudian komponen inverter inilah yang mengubah arus dari baterai searah atau DC itu menjadi arus AC atau bolak-balik, sehingga dapat kita gunakan untuk di rumah. Tentunya melalui panel ATS ya rekan-rekan, yang sudah saya buat, yang fungsinya sudah saya jelaskan di part pertama kemarin. Mungkin yang belum menyimaknya bisa lihat dulu di deskripsi box, sudah saya sertakan linknya. Di sini ada gambar PLN dan dinamo motor itu saya anggap karena rekan-rekan sudah memasang atau sudah teraliri listrik dari PLN ya rekan-rekan, jadi biar mudah untuk memahaminya. Oke, mungkin segitu dulu ya sharing dari saya rekan-rekan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya lebih lanjut bisa juga sharing di kolom komentar. Dan tak lupa juga terus support dan dukung channel ini ya rekan-rekan, semoga bisa berkembang dan tentunya bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.